Perkenalkan, nama saya Esti Aprilda, NIM 2102030013 dari Prodi Budidaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Biologi Perikanan dengan dosen pengampu Bapak Wiwin Kusuma Atmaja Putra. Daur hidup ikan. Ikan adalah hewan bertulang belakang yang berdarah dingin yang disebut dengan vertebrata poikilotermi, yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan salah satu hewan yang sangat mudah untuk kita temui di mana saja serta banyak sekali jenisnya seperti air laut, air sungai, air tawar, dan lain-lain. Perkembangan awal daur hidup ikan merupakan bagian paling penting bagi keberadaan dari suatu populasi ikan yang sangat peka terhadap perubahan lingkungan yang ada. Dalam perkembangannya, telur menjadi larva, larva ikan menjadi ikan muda menjadi ikan dewasa. Daur hidup ikan laut dimulai dari telur yang selanjutnya menetas menjadi larva. Larva ini berkembang dengan menjalani perubahan morfologi dan fisiologi hingga kelak menjadi dewasa sebagai ikan yang berenang di bebas perairan. Ikan tentu sudah sangat familiar, bukan? Ada beberapa macam jenis ikan yang hidup di dunia, mulai dari ikan untuk dikonsumsi, ikan pemangsa, hingga ikan hias. Semua mengalami siklus kehidupan yang sama. Sama halnya dengan makhluk hidup lainnya. Daur hidup atau siklus hidup pada ikan bertujuan mempertahankan populasinya dengan cara berkembang biak untuk melindungi dan menjaga keberlangsungan hidup spesiesnya di lingkungan tersebut. Siklus hidup bisa dikatakan sebagai daur hidup pada beberapa kondisi. Ikan merupakan jenis hewan vertebrata yang dimana hidup pada kawasan perairan. Terdapat dua golongan yang ditemukan pada hewan, yaitu golongan ikan air tawar dan ikan air asin. Cara membedakan ikan tersebut dapat dilihat dari jaringan hewan yang ada di tubuh ikan tersebut. Secara garis besar, siklus ikan tawar dan ikan air asin itu tidak jauh berbeda. Berikut merupakan siklus hidupnya. Telur ikan menjadi larva, lalu menjadi ikan muda dan menjadi ikan dewasa. Telur merupakan sangat tergantung dari suhu perairan di mana telur tersebut berada. Jika perairan hangat, maka telur akan cepat menetas. Kemudian larva ikan akan menemukan kantung kuning telur bagian perut. Kantung kuning sangat penting bagi larva ikan untuk menjadi sumber makanan. Lalu ikan muda, pada fase ini menandakan mulainya proses metamorfosis pada ikan. Ikan muda belum sepenuhnya mengalami perkembangan pada organ tubuhnya. Dan yang terakhir, ikan dewasa yang merupakan struktur tubuh ikan yang lebih kuat. Organ yang dimiliki ikan mulai mematang dan dapat berfungsi sempurna. Pola pertumbuhan ikan. Pola pertumbuhan pada ikan terdapat dua macam, yaitu pertumbuhan isometrik, yaitu apabila pertambahan panjang dan berat ikan seimbang, dan pertumbuhan alometrik, yaitu menunjukkan ikan itu gemuk atau montok, di mana pertambahan berat lebih cepat dari pertambahan panjangnya. Pertumbuhan alometrik mengacu pada tingkat pertumbuhan yang tidak sama di berbagai bagian tubuh, dibandingkan dengan pertumbuhan tubuh secara keseluruhan. Itu terjadi ketika pertumbuhan bagian tubuh tertentu atau struktur menunjukkan tingkat yang lebih besar terus-menerus daripada tingkat pertumbuhan seluruh tubuh. Oleh karena itu, sifat-sifat alometrik tumbuh pada tingkat yang berbeda dari tubuh secara keseluruhan. Pertumbuhan isometrik mengacu pada pertumbuhan yang sama dari semua bagian tubuh. Dengan kata lain, tingkat pertumbuhan bagian tubuh yang berada menunjukkan tingkat yang sama dengan tingkat pertumbuhan seluruh tubuh. Oleh karena itu, organ-organ tumbuh pada tingkat yang sama dengan bagian tubuh lainnya. Mereka mempertahankan ukuran proporsional yang konstan sepanjang perkembangan mereka. Oleh karena itu, proporsi orang dewasa tidak berbeda secara signifikan dengan anak-anak. Sebagai contoh, laju pertumbuhan jantung lebih atau kurang isometrik, apalagi salamander milik genus Batrachos merupakan pertumbuhan isometrik. Pertumbuhan alometrik dan pertumbuhan isometrik adalah dua jenis hubungan antara tingkat pertumbuhan bagian tubuh yang dibandingkan berbeda dengan tingkat pertumbuhan seluruh tubuh.
Dalam pertumbuhan alometrik, tingkat pertumbuhannya berbeda dengan seluruh tubuh. Sebaliknya, dalam pertumbuhan isometrik, bagian-bagian tubuh tumbuh pada tingkat yang sama dengan bagian tubuh lainnya. Singkatnya, tingkat pertumbuhan tidak sama dalam pertumbuhan alometrik, sementara itu sama dalam pertumbuhan isometrik. Berikut merupakan link YouTube Daur Hidup Ikan dan pertumbuhan ikan di alam. Sekian yang bisa saya paparkan, saya mengucapkan terima kasih.